boleh boleh. Sini kak. Udah. Oh mulai. Burung nuri hingga pindahan. Orang merdu mengisi taman. Katanya cinta akan bertahan. Tapi mengapa aku ditinggalkan? Paham. Sorry. Ulang lagi yuk. Mana? Pergi ke sekolah dengan berjalan. Cakep. Ketemu pedagang menjual bakwan. Cakep. Kakak senang bisa berkenalan. Cakep. Banyak saudara, banyaklah kawan. Cakep. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke perkenalan dari anggota kelompok 6. Berawal dari saya, yaitu Ketua Kelompok Rizka Atrisha dengan NIM 166-24081. Perkenalkan, saya Taraji Nurbasya dari FTSL dengan NIM 166-24033. Perkenalkan, nama saya Raffi Efisien Nurjamil dari FTSL dengan NIM 166-24381. Perkenalkan, saya Kaila Khalif dengan NIM 166-24447. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan topik permasalahan pada proyek Pancasila kali ini dengan judul Edukasi Penerapan Implementasi Green Building bagi Masyarakat Desa Cikru. Pertama-tama, perkembangan industri dan peningkatan populasi mendorong kita untuk terus membangun segala bentuk infrastruktur untuk menopang kehidupan kewarganegaraan. Namun, hal ini bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Seperti yang tertulis dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan fenomena kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di daerah, bahwa setiap daerah harus tetap memiliki lahan terbuka hijau setidaknya 30% dari luas wilayah. Namun, pembangunan infrastruktur tidak bisa dihilangkan atau diberhentikan begitu saja karena hal tersebut merupakan suatu kebutuhan. Desa Cekeruh, Kabupaten Sumedang memiliki letak yang strategis dekat dengan beberapa kampus ternama di Indonesia, menjadikan sebagai salah satu lokasi favorit bagi mahasiswa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pesat pembangunan area hunian kos di desa tersebut. Meskipun pertumbuhan ini membawa dampak positif pada ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha lokal, hal ini juga menimbulkan tantangan serius terkait dengan lingkungan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, agar pertumbuhan infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, kami berniat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melakukan simulasi green building dalam lingkup desa, seperti diimplementasikan di rumah-rumah warga desa. Pertama-tama, apa itu green building? Menurut Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau atau green building, di mana green building itu dapat didefinisikan sebagai bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip green building sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Green building ini mengacu pada pendekatan dalam merancang, membangun, dan mengelola bangunan yang berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan kesejahteraan penghuni dengan mempertimbangkan lingkungan dan sumber daya di seluruh siklus konstruksi, mulai dari perencanaan bangunan, konstruksi, dan pemeliharaan hingga renovasi dan modifikasi bangunan. Green building tidak hanya diimplementasikan pada bangunan baru saja, tapi juga dapat diimplementasikan pada bangunan yang sudah terbangun. Kami merasa implementasi nilai green building ini mengacu pada pengurangan konsumsi dan menghilangkan dampak negatif keberadaan bangunan terhadap lingkungan sekitar, tanpa memengaruhi kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan manusia. Pengimplementasian green building ini juga sejalan dengan Perda Sumedang nomor 2 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat bukan hanya untuk lingkungan, melainkan untuk para penduduk juga. Pada proyek kali ini, sasaran kami yaitu masyarakat di Desa Cikruh berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan air, pengurangan sampah, serta kesehatan dan kenyamanan dengan 3 landasan hukum. Yang pertama, UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan fenomena kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di daerah. Dan yang kedua,
Perda Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terakhir Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Green building berperan penting dalam mengatasi tantangan yang muncul dari kepadatan bangunan. Ketika wilayah semakin padat oleh pembangunan, konsep green building dapat menjadi solusi untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Lalu apa itu green building? Green building adalah konsep pembangunan yang mengutamakan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam desain, konstruksi, dan operasional bangunan. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan sambil meningkatkan efisiensi sumber daya seperti energi, air, dan material. Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dekonstruksi. Regulasi green building sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah PUPR Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disusun ulang dalam SE Dirjen CK Nomor 86 Tahun 2016, kemudian disusun ulang dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 yang kemudian disusun ulang dalam Peraturan Pemerintah PUPR Nomor 21 Tahun 2021, yaitu tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Lalu terdapat beberapa karakteristik utama green building, yaitu diantaranya yang pertama yaitu efisiensi energi. Green building dapat mengurangi konsumsi energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan teknologi hemat energi seperti lampu LED dan peralatan berlabel hemat energi. Yang kedua yaitu pengelolaan air. Green building dapat mengoptimalkan penggunaan air dengan memasang sistem penampungan air hujan dan peralatan hemat air. Yang ketiga yaitu penggunaan material ramah lingkungan. Green building dapat memanfaatkan material yang dapat didaur ulang, lokal, atau berkelanjutan dalam proses konstruksi. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan sampah. Green building dapat mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola limbah dengan cara yang lebih efektif selama siklus hidup bangunan. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat green building. Yang pertama yaitu terhadap lingkungan. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan dan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan, green building membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap perubahan iklim. Yang kedua, terhadap ekonomi. Green building memungkinkan penghematan energi dan air yang signifikan sehingga mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu terhadap sosial. Udara yang lebih baik dan lingkungan yang sehat di dalam ruangan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan penghuni. Kemudian dari latar belakang serta gambaran umum yang telah kami persiapkan untuk proposal kami buatlah perumusan masalah menjadi 5 bagian penting. Yang pertama ada bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep green building atau greenhouse dan pentingnya implementasi prinsip-prinsip tersebut. Kemudian yang kedua ada apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan prinsip green building di hunian mereka. Kemudian yang ketiga, ada sejauh mana penyuluhan hukum yang ada saat ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan terkait green building. Kemudian yang keempat, ada apa peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung keberlangsungan dan penerapan green building melalui regulasi dan kebijakan. Dan yang terakhir, ada bagaimana mekanisme komunikasi serta penyuluhan hukum yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan green building. Dan dari perumusan masalah tersebut kita buat tujuan menjadi 5 bagian penting, yaitu yang pertama menilai sejauh mana masyarakat memahami konsep green building. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan seperti biaya, kurangnya informasi atau regulasi yang memungkinkan menjadi penghalang dalam penerapan green building. Kemudian yang ketiga, ada mengevaluasi efektivitas program penyuluhan.
Dan yang keempat, ada menggali peran dan tanggung jawab pemerintah serta lembaga terkait dalam memfasilitasi penerapan green building. Dan yang terakhir, ada mencari cara-cara untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan penyuluhan hukum agar lebih efisien. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme proyek dari kegiatan penyuluhan. Di mana di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan dan persiapan, di mana kita melakukan pengumpulan dana melalui mekanisme sponsor, penilaian dan persiapan kebutuhan yang akan digunakan saat pengimplementasian penyuluhan, dan melakukan proses perizinan kegiatan kepada Pemda dan Kepala Desa Cikeruh. Lalu yang kedua, implementasi, di mana kita melaksanakan kegiatan penyuluhan di Desa Cikeruh secara sistematis dan informatif, sehingga masyarakat dapat menangkap dan mencermati informasi yang diberikan. Kegiatan penyuluhan ini juga akan dilakukan secara berkala. Selain penyuluhan saja, kami juga akan melakukan implementasi penerapan green building ini melalui beberapa metode. Yaitu yang pertama, ada model rumah ramah lingkungan berdasarkan budaya lokal. Lalu yang kedua ada festival lingkungan. Dan yang ketiga adalah penghargaan desa hijau. Dan yang ketiga dari mekanisme proyek kita yaitu adalah social experiment, di mana kita melakukan proses pengujian dan pengamatan terkait reaksi, pemahaman, dan perilaku masyarakat dalam merespons dan menerapkan informasi yang disampaikan dalam kehidupan nyata. Dengan eksperimen ini, kami sebagai penyelenggara dapat mengevaluasi efektivitas penyuluhan dalam mengubah perilaku atau meningkatkan pemahaman, serta mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk penyuluhan berikutnya atau di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setiap kegiatan akan dilakukan analisa pada kegiatan yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya adalah roadmap dari kegiatan kita. Di sini yang pertama ada survei permasalahan, di mana kita berdiskusi untuk menentukan permasalahan yang diangkat dan melakukan survei untuk menentukan tempat di mana penyuluhan akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1-4 Agustus. Lalu yang kedua adalah penyusunan proposal. Dilaksanakan pada tanggal 5-15 Agustus. Dan yang ketiga adalah penyampaian dan persetujuan proposal. Ini dilaksanakan pada tanggal 16-27 Agustus. Dan yang keempat adalah perencanaan dan perizinan penyuluhan. Jadi kita menyiapkan rencana dan mengurus surat izin kepada seluruh pihak yang terkait. Dilaksanakan pada tanggal 28-30 Agustus. Dan inti dari kegiatan kita yaitu kegiatan penyuluhan, di mana kita mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap warga Desa Cikeruh mengenai konsep implementasi green building yang dilakukan pada tanggal 10-13 September. Dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi kita melaksanakan evaluasi kinerja penyuluhan yang dilakukan dan menerima feedback survei warga dari implementasi yang dilakukan. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 September. Dan yang terakhir di sini adalah ada rencana anggaran biaya kita untuk melancarkan kegiatan penyuluhan ini. Di mana secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah anggaran untuk mempublikasi kegiatan ini, di mana kita akan mencetak spanduk, poster, dan undangan dengan subtotal 920.000. Dan yang kedua adalah anggaran pada saat pelaksanaan penyuluhan, di mana kita akan menyewa lokasi acara, sewa sound system, sewa proyektor, transportasi untuk tim, fee untuk narasumber, biaya kudapan, dan penghargaan. Dengan total keseluruhan anggaran biaya kita 8.190.000.